Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, malam hari ini kita masih pada kajian kita pesan-pesan singkat Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan. Dan malam hari ini saya memiliki sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang mana beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, satu ketika Nabi SAW menyampaikan, bersabda, man ya'khudhu minni khamsu khisalin faya'malu bihin au yu'allimhinna man ya'malu bihin. Siapakah di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang mau aku ajarkan 5 perkara dan mau mengamalkannya serta mengajarkannya kepada yang mau mengamalkannya. Artinya di sini Rasulullah memberikan tekanan. Aku nggak mau cuma sekedar pesan, tapi pesan ini aku akan sampaikan kalau kalian mau menjalankannya. Kalau enggak, seperti itu kira-kira maksudnya Nabi. Makanya Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mau aku ajarkan 5 perkara dan mau mengamalkannya serta mengajarkan kepada yang tidak tahu, serta mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan atau mengindahkan pesan-pesan ini. Artinya seseorang yang memang menganggap bahwa pesan Nabi ini sesuatu yang besar sehingga memang harus diperhatikan, harus diamalkan. Lalu ya, sahabat Abu Hurairah mengatakan, ana ya Rasulullah, aku sanggup ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW ya, memegang tangan Abu Hurairah ya. Lalu Rasulullah SAW berpesan ya, mulai menyampaikan pesannya. Yang pertama, pesanku adalah ittaqil maharim takun a'badan nas. Jaga dirimu, kendalikan dirimu, dan waspadalah kamu kepada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kau menjadi orang yang paling sempurna ibadahnya, orang yang paling soleh, meninggalkan yang haram. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, kita nggak usah lagi cari-cari celah bagaimana yang haram jadi halal. Kira-kira kalau begini bagaimana? Masa tidak boleh? Masa tidak usah sudah? Haram ya sudah tinggalkan. Ya. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Kalau kau kepingin jadi orang yang paling soleh, paling top ibadahnya, hindari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bandingkan hal-hal yang Allah haramkan sama hal-hal yang Allah sarankan, Allah perintahkan, lebih banyak yang Allah perintahkan daripada yang diharamkan. Artinya lebih ringan ya, lebih ringan. Cuman memang ya, perbuatan haram itu dilingkupi atau dikelilingi oleh kenikmatan ya. Biasanya yang haram itu enak, zina enak, khamr enak ya. Orang hilang akal itu kan ngomong apa saja boleh. Narkoba, orang hilang akal ngomong apa saja boleh. Nggak ada beban, dia santai saja ya. Nggak ada lagi rasa malu. Wah, sudah ya. Haram ya. Riba haram ya. Tapi gampang ya. Apalagi zaman sekarang ya. Gampang sekali riba itu ya. Dan orang dipaksa untuk terlibat di dalam riba ya. Korupsi enak, dapat duitnya gampang, banyak lagi ya. Enak-enak memang. Bahwasanya yang makruh atau yang haram ini ya, yang enak-enak itu dilingkari oleh yang haram-haram ini tadi ya. Sementara ketaatan itu ya biasanya berat. Siang-siang Ramadan musim panas, apalagi sekarang cuaca tidak jelas ya. Terus kebetulan pekerjaannya harus di jalan dan sebagainya ya kan, harus puasa, nggak makan, nggak minum 1 hari ya. Sementara kerjaan tetap harus kerja ya, apalagi di Indonesia ini kerjaan ya tetap yang jam 8 pagi ya masuk jam 8 pagi. Pulangnya jam 5 ya paling maju jadi jam 4 sore ya.
dengan tugas-tugas yang sama, tapi kita harus bagaimana menjalankan ini? Kan nggak enak. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah pesannya yang pertama, hindari segala yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau ada sesuatu yang Allah katakan haram, sudah jangan mencari-cari celah. Ya. Gimana ada sesuatu yang menjadikan saya boleh melakukan yang haram itu jadi halal gitu. Ya. Oh seperti makan babi, kalau kepepet nggak apa-apa lah, jangan cari-cari kepepet. Ya. Ya. Jangan pergi ke satu tempat yang situ nanti kamu udah dapat. Hindari, usahakan dulu. Ya. Kan nggak apa-apa, kalau kepepet kan nggak apa-apa. Nggak, jangan, hindari. Ya. Ya. Hindari. Ittaqil maharim. Ya. Biasanya sekarang ini orang lebih suka mencari-cari keringanan. Ya. Mencari-cari keringanan. Ya. Diputar dan sebagainya. Wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Yang kedua kata Rasulullah, jadilah kamu orang yang bisa mensyukuri setiap karunia yang Allah karuniakan kepada kamu. Ya. Jadi apa yang kamu bisa dapat, nikmati itu. Kalau hari ini Anda bisa beli beras, Anda bisa menanak nasi, Anda bisa menggoreng sepotong daging ayam, ya. Anda bisa makan, syukuri. Gak usah lagi lihat orang yang makanannya macam-macam. Syukuri, ini nikmat, ini rezeki dari Allah untuk saya hari ini. Syukuri, nikmati. Ya. Kita jangan gantungkan kita punya kebahagiaan kepada kebahagiaan orang lain. Karena belum tentu ketika kita seperti dia, kita akan bahagia seperti yang kita bayangkan. Belum tentu. Ya. Ya. Setiap orang Allah berikan sesuai kapasitasnya. Kalau Anda bisa belinya nasi kucing, ya kalau di Surabaya ini kan ada itu, nasi bungkus yang murah itu. Ya. Anda jangan berpikir, wah itu enak ya, bisa makan di restoran yang mahal. Tidak usah, nikmati saja ini. Supaya rasa nikmat, ya rasa enak. Ya, nikmati saja. Ya. Apapun itu yang apa yang kamu bisa makan, apa yang kamu bisa gunakan, itu adalah rezekimu. Nah, rezeki itu tidak datang begitu saja, walaupun itu kau dapatkan dengan kerja, tapi ada campur tangan Allah cukup besar di situ. Ya. Jadi kalau hari ini kau dapat itu, berarti Allah menganggap ini yang terbaik untuk aku. Ya. Jangan kita, dalam hadis yang lalu pernah saya sampaikan, Rasulullah berpesan, jangan lihatlah yang di bawahmu dan jangan kau melihat yang di atasmu. Ya. Urusan dunia ini jangan lihat di atasmu. Kita akan hidup selalu dalam duka, dalam minder, ya. Lalu menjadi sedih. Terus kita, aduh saya kenapa jadi orang yang nggak beruntung. Terus begitu kalau kita lihat atas, lihat yang di bawah. Kita punya rumah satu petak, lihat yang nggak punya rumah. Kita bisa ngontrak rumah, lihat orang yang nggak bisa ngontrak rumah. Apa saja yang kita dapat, syukuri. Biasanya orang yang seperti ini hidupnya bahagia dan ibarat air itu kayak kolam, tenang begitu. Nggak naik turun nggak begitu, tenang. Ya. Dia itu. Kalau Anda bisa berbuat sesuatu sehingga Anda menjadi kaya raya, Anda punya sesuatu yang lebih, silahkan. Ya. Tapi kalau Anda tidak dapat itu, Anda nggak usah bersedih, syukuri. Ya. Karena apa yang Anda dapatkan hari ini, itu adalah rezeki yang dianggap layak oleh Allah untuk kita dan cukup untuk kebutuhan kita. Nah, kata Rasulullah, ridholah, ya. Bisalah kau menerima, ya. Qanaahlah kamu dengan apa yang Allah karuniakan kepadamu, maka kau menjadi orang yang paling kaya. Kaya itu hadirin bukan banyaknya uang yang tertumpuk di dalam rekening bank kita. Kaya itu bukanlah mobil yang mewah. Kaya itu bukanlah rumah yang megah. Tapi kaya itu adalah ridho. Sebanyak apapun yang kita punya, kalau kita tidak punya sifat ridho, maka kita tidak akan pernah merasa nikmat. Tapi sedikit yang kita punya, tapi kita punya hati yang ridho, maka kita akan bisa merasakan kenikmatan dari apa yang kita miliki. Lalu yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka kau akan menjadi mukmin sejati. Jadi salah satu ciri
mukmin itu adalah beretika. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum seseorang tidak beriman ya, hatta ya'manu jaruhu bawa'iqahu gitu ya. Au kama qala. Ya. Seseorang itu belum dikatakan mukmin sejati, bukan tidak beriman, dia beriman, tapi belum sempurna imannya. Kalau dia belum bisa membuat tetangganya merasa aman dari gangguannya. Bagaimana ini gangguannya kan? Kita kadang-kadang lihat tetangga keluar, loh itu oh itu ternyata begini ya, oh itu bukan ini, oh itu begini. Nah ini kan bikin tetangga jadi nggak nyaman. Nanti tetangga keluar ditanyain mau kemana, sama siapa, perlu apa, sampai kapan. Apa ini? Ya. Nggak perlu kita ya bikin tetangga jadi, ya Allah ini anak keluar nanti ketemu ini ditanya, tidak dijawab, ya apa dijawab. Jangan bikin orang jadi susah. Ya. Biarkan orang itu nyaman. Ya. Biarkan orang itu hidup masing-masing dengan caranya. Ya. Jangan kita ini usil dengan orang. Kalau ada sesuatu yang kita lihat tidak baik, kita datengin dengan baik. Nggak usah kita ngomong sana, tanya sana, fudul sana, fudul sini. Ya. Takun mukminan, kalau kamu jadi mukmin yang sejati, ya, kamu harus soleh. Tadi dikatakan di awal, takwa sama Allah, ya, tinggalkan semua yang haram, ya, ridho dengan pembagian Allah, dan jangan bikin orang resah, terutama tetangga. Tetangga itu siapa? Ya. Ya, minimal 10 ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke depan, 10 ke belakang minimal. Ya. Kalau nggak bisa sekampung, itu tidak merasa bahaya, ya. Tidak merasakan keberadaan kita sebagai bahaya. Mereka nyaman-nyaman aja dengan adanya kita. Ya. Nah. Lalu yang keempat, wa ahib linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Kata Nabi Muhammad, kalau mau jadi muslim yang sejati, muslim yang kalau bahasanya orang Jawa muslim yang tenanan, ya, muslim yang benar-benar muslim, ya, ya. Orang Islam itu adalah orang yang memasrahkan semua hidupnya kepada Allah, ya. Semuanya dipasrahkan kepada Allah, ya, ya. Wa ahib linnas ma tuhibbu li nafsik. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Kalau kamu tidak ingin dicemooh orang, jangan mencemooh orang. Kalau kau ingin dimuliakan, muliakan orang lain. Jangan kita egois. Ini kadang orang maunya dimuliakan, maunya dia dilulukan. Tapi semua di matanya salah. Semua di matanya hina. Semua di matanya rendah. Semua di matanya bodoh. Lah, bukan itu muslim. Ya. Bukan itu muslim. Apapun alasannya, kita nggak boleh merendahkan, ya, merendahkan orang lain atau membunuh karakter orang lain. Nggak boleh. Ya. Apa yang kau ingin? Kau ingin orang hormat sama kamu, hormatin orang. Ya. Makanya saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa orang yang berakhlak itu adalah orang yang menuntut dirinya untuk menghargai orang lain tanpa pernah menuntut orang lain untuk menghargai dirinya. Orang lain mau menghargai dirinya terserah, tapi saya punya kewajiban menghargai orang lain. Itu muslim. Ya. Itu karakter seorang muslim yang dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi, wa ahbib nafsik, cintai orang lain, cintai sesuatu yang kau ingin orang lain memperlakukan kamu seperti itu. Kamu ingin diperlakukan seperti apa? Perlakukan orang seperti itu. Kau ingin dimuliakan, muliakan orang lain. Kau ingin dibantu, bantu orang lain. Ya. Jangan jadi orang egois, maunya menang sendiri, maunya mulia sendiri, maunya dihormati sendiri dan tidak pernah mau, dan merasa tidak perlu menghormati orang lain. Nah, ya. Dan menghormati orang lain itu tanpa kecuali. Ya. Karena Rasul mengatakan wa ahib linnas. Rasul mengatakan dan sukailah untuk orang-orang mukmin, tidak linnas. Ini mau mukmin, mau kafir, mau fasik, mau soleh, manusia. Selama dia manusia, berarti dia punya perasaan, dia punya nurani, dia punya akal. Nah, jangan ganggu ini, jangan ganggu ini. Kalau kamu dirasani, kalau kamu digunjing atau dirasani kata orang Surabaya itu kamu tersinggung, jangan ngerasani orang lain.
Ah nggak apa-apa, dia kan bukan muslim, tidak ada urusan. Tapi kan dia manusia. Kamu jangan lihat agamanya dia apa, tapi lihat siapa penciptanya. Semua manusia ini adalah makhluknya Allah. Ya. Kalau kau tidak cocok dengan akidahnya, jangan kau jadikan itu alasan untuk kau membenci dia. Akidahnya kamu boleh tidak suka, kamu boleh tidak sepaham, boleh. Ya. Tapi jangan kau benci dia karena berbeda akidah dengan kamu. Ya. Lalu apa alasan kita mencintai? Kita mencintai karena Khaliknya, karena penciptanya. Begitu. Rasulullah mengatakan wa ahib linnas. Ya, perhatikan linnas tanpa kecuali. Mau kaya, mau miskin, mau darah biru, mau orang yang punya kasta tinggi atau rendah, tidak ada urusan. Manusia. Nah, ini penting ikhwan. Ya, ini penting. Di akhir zaman ini orang berpikir bahwa kesalehan itu hanya berbentuk sujud, berbentuk ruku, hanya itu. Sehingga mereka memperbaiki ibadahnya, tetapi memperbaiki hubungannya dengan Allah, tapi tidak memperbaiki hubungannya antar sesama. Padahal agama itu adalah kaitan. Kita nggak akan jadi baik kalau kita hanya baik ke atas tapi tidak baik dengan sesama. Kita dengan sesama baik tapi kita tidak baik dengan Allah, maka kita juga belum dikatakan seorang mukmin yang sejati, bukan sempurna. Nah, jadi takar. Kalau kamu memperlakukan orang takar, kira-kira kalau saya diginikan, saya marah enggak ya? Oh saya enggak suka. Oh ya sudah, saya enggak akan lakukan itu karena saya enggak suka digitukan. Nah. Lalu yang kelima, wala tuktsiridz dhahik fa inna kathratadz dhahik tumitul qalb. Jangan terlalu banyak tertawa, ya. Bukan enggak boleh tertawa loh ya. Bukan disuruh nangis terus, disuruh sedih terus, disuruh apa ya? Kalau bahasa orang Surabaya atau orang Jawa Timur disuruh milu, enggak. Kita boleh happy, kita boleh tertawa, tapi tertakar. Ya. Kalau kita tertawa pun juga jangan sampai suara kita tertawa di sini orang di ujung kampung dengar. Ya. Tertawa boleh, ya. Tapi jangan terlalu banyak. Ya. Jangan terlalu banyak. Artinya jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Karena orang yang terlalu banyak tertawa itu terlalu banyak happy. Kita ini kan selalu mikirnya happy kan. Ya. Sebentar-bentar mau healing, maunya apa? Mau happy, mau ketawa saja. Ya. Lalu kapan kita merenung? Kapan kita merenungi diri kita? Kapan kita menghisap diri menghitung-hitung umur kita? Ya. Lalu merenungkan seberapa banyak saya punya ibadah, di mana kekurangan saya. Waktu kita habis untuk healing, untuk ketawa, untuk happy saja. Nah, Rasulullah bilang jangan kebanyakan tertawa. Ya, jadi kita bolehlah ada waktu kita tertawa sendokuro, ada waktu kita juga serius. Jangan semuanya ya waktunya serius kita ketawa, kita bersendokuro, waktunya sendokuro kita sendokuro, waktunya serius kita sendokuro, waktunya ibadah kita semua kita bikin main-main. Enggak, ada porsinya. Demikian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita sehingga pemirsa sepeninggal Ramadan ini akhlak kita ini berubah gitu loh. Kalau akhlak kita sudah berubah, kehidupan ini akan simple, gampang, nggak serumit saat ini. Ya. Ini rumit sekarang ini, berbenturan sana, benturan sini. Ya karena memang pesan-pesan Nabi ini kita pilah-pilah, yang kita suka kita ambil, yang kita nggak suka kita tinggalkan. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.